Loha guys, WAM2 Oni sama kalian di sini. Seperti biasa, kita akan melanjutkan alur anime yang abang-abangan overpower tanpa puting yang sangat kalian sukai. Tapi sebelum kita mulai videonya, tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Sekalian juga share sebanyak mungkin, biar channel WAM2 kita bisa mencapai 200.000 subrek di tahun ini. Oh ya, buat yang mau follow akun sosmednya WAM2, silahkan sikat aja langsung linknya di bawah. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Solo Leveling episode ke-10. Di episode sebelumnya, kita telah melihat betapa epicnya peradu mekanikan antara dua assassin, yaitu Hunter Rank E Sung Jinwo melawan Hunter Rank B Kang Tae-sik. Setelahnya, nampaknya Jinwo dan juga Juhi yang sedang jalan bareng sembari mengobrol berdua. Juhi pun merasa insecure melihat perubahan besar yang terjadi pada Jinwo, sedangkan dirinya belum berubah sama sekali. 臆病すぎるみたいです。経験から受ける影響は人それぞれです。 Sebagai seorang hunter, Juhi menyadari bahwa dirinya harus membuang jauh-jauh rasa takutnya itu. Namun berapa kali pun ia mencoba, dirinya gak pernah berhasil melakukannya. Yang bahkan, sifat penakutnya itulah yang membelenggu potensi Juhi, seorang hunter bertipe healer rank B, yang seharusnya mengikuti red dungeon rank A, B, atau minimal C, malah sengaja memilih dungeon rendahan seperti rank D dan juga E. Meski begitu, dirinya tetap bersyukur karena dirinya bisa bertemu dengan si Jinwo ini. Diketahui pada awal pertemuan mereka dulu, Juhi sempat dibuat sangat kesal karena selalu menyembuhkan Jinwo yang selalu terluka di setiap raid yang ada. Namun lama-kelamaan rasa kesal itu berubah menjadi rasa kagum karena si Jinwo yang selalu bisa survive dan memiliki sorot mata yang menggambarkan semangat untuk hidup yang sangat kuat. Nah, setelah Juhi yang mengingatkannya soal janji makan bersama mereka sebelumnya, di sini si Jinwo akan dibuat sangat-sangat terkejut dengan keputusan yang diambil oleh Juhi. お返しします。引退することにしました。実家に帰ります。もう一度食事に誘います。はい。 Scene mundur ketika Jinwo bertemu dengan Jinchul, di mana ternyata si Wo Jinchul ini mengetahui bahwa Jinwo lah yang telah mengalahkan Kang Tae-sik. Dirinya juga merasa lega karena kini ia merasa yakin soal kebangkitan kedua Jinwo yang sebelumnya sempat ia ragukan. Terlepas dari hal itu, Jinwo diminta untuk berhati-hati karena dirinya dan juga Yo Jinho saat ini sedang diincar oleh Hunter Rank S Wang Dongsu yang menuntut balas kematian sang kakak, yakni Wang Dongsuk. Mendengar hal itu, sontak Jinwo pun sangat terkejut, apalagi ketika si Jinchul yang memberitahukan soal hukum negara yang tidak bisa mengekang seorang Hunter Rank S, karena para penyandang gelar Hunter Rank S itu adalah sosok yang bisa membawa keajaiban sekaligus malapetaka di saat yang bersamaan. いけない理由がもう一つ増えた。生き抜くことなんかできない。 Scene berpindah ke Jinwo yang kebingungan dengan kelompok yang baru aja dibentuk oleh Jinho, di mana ternyata orang-orang itu adalah anggota untuk memenuhi persyaratan jumlah minimal buat mengikuti dungeon rank C. Gak lama kemudian, Jinwo yang menyebut seorang gadis sebagai bocil pun sontak membuat si gadis mengomel karena ia merasa telah menjadi seorang hunter yang sangat tulen. 私もれっきとしたハンターなんですけど。ランクはいいけ。だから何ですか。どうせ外で待っててもらうだけだ。 Setelah Jinwo memberitahukan soal aturan main red dungeon kelompok mereka, salah satu anggota terlihat memastikan kembali soal aturan yang mengatakan bahwa hanya Jinwo dan juga Jinho lah yang akan masuk ke dalam dungeon itu. Sedangkan yang lainnya hanya perlu menunggu di luar dan akan mendapatkan bayaran sebanyak 3 juta won. Jinho pun membenarkannya dan meluruskan bahwa 3 juta itu untuk satu kali red dungeon. Jumlah yang cukup tinggi mengingat mereka yang gak perlu bertarung sama sekali. Di tengah Jinho yang sedang menekankan aturan gak boleh membocorkan informasi party red mereka pada siapapun, nampaknya Jinwo yang memandangi batu rune skill kamuflase yang di-drop usai mengalahkan si Kang Tae-sik sebelumnya. Sesaat setelah Jinwo yang berhasil menyerap rune itu, nampaknya ia yang dibuat kehabisan kata-kata begitu mendapati Jinho yang memakai satu set armor berat super duper mahal yang ia beli di Italia belum lama ini.
Meski ngomongnya buat persiapan matang di dalam dungeon nanti, namun gobloynya... Setelah sedikit ngebadut, pada akhirnya mereka berdua akan masuk ke dalam dungeon dengan kondisi Jinho yang masih memakai helmet tadi. Karena udah capek, mau gak mau Jinho pun cuma bisa membiarkannya saja. C 級レイドを D 級と E 級の2人でだと？本当に2人で行ったぞ。大丈夫なのか？ By the way, perlu kalian ingat aja guys, gadis SMA tadi itu kan temennya si Jin A yang punya nama Han Song Yi. Nah, kalau di jam segitu dia bisa ikut dungeon, itu artinya apa? Singkat waktu, setelah menunggu selama 1 jam lamanya, mereka yang mengetahui Red Dungeon Rank C itu biasanya perlu waktu 2 jam lebih untuk full party menyelesaikannya. Gak lama kemudian mereka mendapati Jinho yang keluar dari dalam dungeon yang dikira dia baru aja kabur dari sana. Namun ternyata... ゲートが閉じ始めた。嘘だろ。皆さん移動しますよ。一体何者なんだよ。 Melihat semua anggota party yang cuma diem aja, Jinho pun mengajak mereka untuk lanjut karena masih ada 2 dungeon lagi yang menunggu untuk diselesaikan oleh mereka. Biar gak begitu mengganggu kalian menonton, gua akan kurangi narasi di bagian solo raid si Jinho nanti. Seiring dengan Jinho yang berhasil menyelesaikan cukup banyak dungeon rank C, nampaknya levelnya yang terus dan terus naik di setiap raidnya itu. Dan apa yang bisa dilakukan oleh para anggota party lainnya hanyalah menunggu di depan gate, menunggu Jinho dan juga Jinho keluar seperti biasanya. Melihat skill bossnya barusan, sontak Jinho pun terkejut dan merasa Jinho menjadi semakin kuat di setiap raid yang mereka lakukan selama ini. Bersama dengan Jinho yang mengalami level up, nampaknya skill larinya yang juga naik level, dan dirinya juga mendapatkan satu skill baru yang langsung ia praktekkan di saat itu juga. Setelahnya, di sisi Jinho yang sedang looting jarahan di sana, Jinho terlihat memeriksa semua skill barunya yang dirasakan sangat berguna untuk kedepannya nanti. Akan tetapi karena mananya yang dirasa jauh dari kata cukup, Jinho memutuskan untuk menaikkan status intelijensinya. Nah, meski pada awalnya Jinho berniat untuk masuk ke dalam dungeon Istana Iblis, namun dirinya mengurungkan niatnya itu karena merasa kekuatannya saat ini hanya setara dengan Hunter Rank B tertinggi, tapi masih lebih lemah ketimbang Hunter Rank A. Di tengah rasa bimbangnya itu, secara tiba-tiba sistem mengirimkan notifikasi yang memberitahukan bahwa player Sung Jinho telah memenuhi syarat untuk mengikuti quest pergantian job. Sementara itu, nampaknya manajer divisi kedua Gold White Tiger bernama An Sang-min yang merasa terkejut setelah mendapati laporan dari bawahannya karena mendapati nama Sung Jinho di laporan pembelian dungeon rank C yang mengatasnamakan Yojinho dari perusahaan konstruksi Yojin sebesar 150 juta won untuk setiap dungeonnya. 確かこの前の20ダンジョン事件でもこれは匂うぞ。 Shin kembali ke party raid nyantui edannya si Jinho. Setelah Jinho dan juga Jinho keluar dari sana, nampaknya salah satu anggota yang merasa nggak enak sampai membuatnya menawarkan diri untuk mengemudikan mobil mereka ke lokasi berikutnya. Nani? Singkat cerita, setelah manajer An memberitahukan soal kemungkinan kebangkitan keduanya Jinho pada anak buahnya itu, Kichul pun menanyakan kenapa atasannya itu begitu yakin tentang hal tersebut. Nah, si manajer An pun memberitahukan bahwa Sung Jinho adalah penyintas dari 3 insiden yang sangat besar, yaitu Dungeon Pepsoden, pembantaian party Wang Dongsuk, dan pembunuhan 3 napi Kang Taesik. Di situ letak kecurigaan manajer An terhadap kebangkitan keduanya Sung Jinho. Setelah ditanya mereka yang mau pergi kemana, dengan sangat pedenya si manajer An ini menjawab, mereka akan pergi untuk merekrut seorang anggota baru. まるで遠足じゃないか。立ち入り禁止区域ですけど。 Setelah Song Yi memberi peringatan untuk tidak sembarangan masuk ke wilayah orang lain, namun karena melihat ekspresi dan juga jawaban singkatnya si Song Yi, kurang lebihnya manajer An mengetahui apa yang sedang terjadi. Hal itu membuatnya semakin bersemangat karena menduga bahwa Sung Jinho adalah sosok yang benar-benar sangat luar biasa hebat. Agar tidak meninggalkan kesan yang sangat buruk, manajer An pun memutuskan buat mundur
untuk sementara waktu. 明日の予定ってどんな感じ？ゲートの予約はしてありますが、キャンセル Di tengah pengaturan ulang jadwal Red Dungeon karena Jinwo yang ada urusan mendadak di esok hari, nampak kedua orang yang sedang menguping dari balik pagar konstruksi. Setelah kita melihat mimpi buruk yang sering kali menghiasi tidur malamnya si Choi Jong-in, dan juga dokumen rahasia perencanaan invasi Pulau Jeju, nampak Jinwo yang langsung dihampiri manajer An dan juga Gichul yang mengajaknya buat ngobrol di kafe. Inti dari ajakan itu nggak lain karena si manajer An ingin merekrut Jinwo buat join ke Guild White Tiger-nya dengan bayaran 2 kali lipat dari yang dijanjikan perusahaan konstruksi Yojin. Ya, intinya nih om-om ngira si Jinwo telah direkrut oleh perusahaan Yojin. Karena hal itulah si Jinwo pun mencoba memanfaatkan celah itu untuk mendapatkan sejumlah cuan. 白虎ギルドのビルって一体いくらなんですか500億ほどでしょうか。友人建設が報酬として提示してきたのは300億のビルです。300億 Ya, Jinwo mengaku perusahaan Yojin telah menawarnya gedung senilai 30 miliar yen supaya dia mau join dengan mereka. Berhubung tadi manajer An menjanjikan 2 kali lipat dari penawaran perusahaan Yojin, maka dari itu Jinwo mengira Guild White Tiger akan memberinya gedung senilai 50 miliar yang ia sebutkan tadi. Yang bahkan Jinwo telah menyiapkan buktinya di HP jika manajer An tidak mempercayainya. Mengetahui ia yang gak bisa bernegosiasi karena nominalnya gak manuk akal itu, Jinwo memutuskan untuk pergi dari sana. Namun sebelum itu dirinya menyempatkan diri untuk bertanya dari manakah manajer An mengetahui soal dirinya. 隠れて調べたんじゃないでしょうね。 Sontak manajer An pun sangat shock begitu mengetahui bahwa Sung Jinwo tidak hanya hunter yang mengalami kebangkitan kedua, tapi juga sang pemilik skill kamuflase. Dirinya mewajarkan perusahaan Yojin yang berani membayar Jinwo dengan sangat mahal seperti itu. Ketika manajer An yang ingin menoleh untuk minta maaf padanya, akan tetapi Jinwo langsung melarangnya dan menyuruhnya untuk segera memberi penjelasan. ソンハンターのことを知りました。ダンジョンの買い占めによって新人の訓練が行えず。 Setelah mendengar penjelasannya, Jinwo pun langsung bertanya berapa orang yang mengetahui soal dirinya. Manajer An pun meyakinkan bahwa hanya dirinya dan juga Gichul saja yang mengetahuinya. Jinwo kemudian mengancam jika sampai ia mendengar rumor tentang dirinya, maka orang pertama yang akan ia curigai adalah manajer An dan juga bawahannya. Setelah berjanji untuk bungkam, pada akhirnya Jinwo menampakkan dirinya lagi. Dirinya bahkan minta maaf karena telah monopoli Dungeon Range yang ada, sehingga menghambat pertumbuhan anggota Guild White Tiger-nya. Maka dari itu ia membuat penawaran penjualan 3 Dungeon Range yang masih dimiliki olehnya. 3億で。3億 Terkejut dengan nominal segitu, manajer An pun nawar 200 juta per dungeon yang dimilikinya. Nah, jelas si Jinwo langsung menerimanya tanpa mikir 2 kali. Dengan kesepakatan yang telah terjalin, Jinwo dan juga Jinho pun bisa mendapatkan EZ money sebanyak 600 juta won untuk penjualan 3 dungeon range yang dimiliki oleh mereka. Sebelum pergi dari sana, manajer An pun diminta untuk menutup mata dan membuka mulutnya, yang mana meski terkejut dan merasa aneh dengan hal itu, tapi dia tetap nurut karena tahu Jinwo tidak akan mencelakainya. 嘘だろ、傷が消えた。思っていた以上の大物かもしれないぞ。 Di keesokan harinya, nampaknya Jinwo yang ditelepon Jinho untuk memberitahukan soal uang 600 juta won yang telah masuk ke dalam rekening mereka. Setelah ditanya dari mana ia mendapat semua uang itu, jelas Jinwo merahasiakannya, meski itu Jinho yang menanyakannya. 区域で C 級ゲートが余っている。入札価格も7000万以下ばかりです。 Ya, Jinwo telah berhasil menipu manajer An dengan nominal yang bisa dibilang hampir 3 kali lipat dari penawaran aslinya. Di tengah rasa syok yang gak ada tara itu, secara tiba-tiba Jinwo mengirimnya pesan berisikan kalimat, "Dengan begini, kuanggap kau tidak pernah menyelidiki latar belakangku sama sekali." Melihat pesan itu, manajer An pun langsung memahami maksudnya dan merasa kali ini adalah kemenangan telaknya si Sung Jinwo. Namun terlepas dari kekalahan telaknya itu, setidaknya dia bisa mendapatkan nomor kontak dari calon hunter paling overpower di masa depan nanti. Ya, paling enggak, manajer An menganggapnya sebagai kemenangan tipis-tipis. 転職クエスト楽しみだ。